Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Tolong siapkan kita kelas fakta. Kita berdoa. Tangan di depan dada, siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami bernikmat pada pagi hari ini kita sudah berada di dalam kelas 5. Kelas 5 apa namanya? Masyarakat pembelajaran PAI. Sebelum kita belajar PAI, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pada seluruh murid, mari kita berdiri di depan. Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia Raya, airku, tanah tumpah darahku. Baik, setelah itu kita akan mengambil absen tidak hadir atau siapa yang sudah hadir. Haris ada? Hiro? Fakra? Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir temanya? Hadir semuanya. Baik, karena Ustaz semuanya hari ini kita akan belajar tentang yaitu mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yaitu kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu pertemuan yang pertama. Apa judulnya? Menyayangi anak yatim. Menyayangi. Anak yatim. Tahukah antum di sini apa itu anak yatim? Coba angkat tangannya yang tahu. Bagi anak kehilangan ayah. Hilangnya ini bagaimana nih? Hilang pergi atau hilang meninggal? Meninggalnya. Jadi anak yang ayahnya sudah meninggal. Kalau anak yang ayahnya ditinggalkan oleh ayahnya pergi, apakah dia bisa disebut yatim? Ayahnya pergi berarti ayahnya masih ada. Jadi anak yatim itu artinya adalah anak yang ayahnya sudah meninggal. Apakah di sini ada teman-teman kita yang statusnya anak yatim? Alhamdulillah, semua anak kita tidak ada yang yatim. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana, yang mungkin ayahnya sudah tidak ada lagi, kita doakan mereka. Semoga mereka sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam tema menyayangi anak yatim itu ada landasan Al-Qur'annya yang akan kita pelajari. Surat apa itu? Surat Al-Mulk. Mari kita baca bersama-sama dahulu. Ikuti Ustaz ya, kita membacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketiga.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tepuk satu, Yes. tepuk dua, Oke. tepuk tiga, Semangat. tepuk semangat. Hum, hum. Oke, semangat semuanya ya. Nanti kita sedang membacakan surat Al-Maun. Ada berapa surat ayat dalam surah Al-Maun? 7 ayat. Nanti Ustaz cobakan meminta dibacakan satu persatu ayat dari surat Al-Maun. Nah, coba kita lihat dulu. Baik. Di ayat pertama itu artinya adalah baik, kita perhatikan ayat pertama artinya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? siapakah itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal. Ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim. Yang yatim berarti apa artinya itu? Memarahi, menzolimi, menyakiti anak yatim. Berarti kalau ada orang yang menyakiti, menzolimi, ataupun bahkan dia menghardi, mencaci maki, maka mereka adalah orang-orang yang mendustakan. Maka di sini anak Ustaz ada yang mau jadi pendusta agama. Maka kita harus selalu menyayangi. Kemudian ayat ketiga adalah yang tidak mau memberi makan orang miskin. Tidak mau dia beri makan orang miskin. Berarti orang yang pelit. Jadi orang yang kikir. Jadi kikir karena tidak mau berbagi rezeki kepada anak yatim. Tapi yang keempat ayatnya artinya adalah Orang yang melaksanakan sholat. celakalah orang yang melaksanakan sholat. Jadi banyak orang yang melaksanakan sholat. Ada orang yang dia kerjakan sholat tapi dia celaka. Siapakah mereka yang melaksanakan sholat tapi celaka?
saya masih tetap ngorok, masih tidur. Nah, sampai di sini yang tadi ada sholat subuh cuma angkat tangan. Bagus. Yang tidak sholat subuh angkat tangan. Yang tidak sholat subuh, mari kita semua beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Semoga teman-teman kita yang belum bisa melaksanakan sholat subuh nanti besok pagi dan seterusnya diberikan kekuatan dan kecepatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Baik, belum? Lalu selanjutnya adalah Yang berbuat ria. orang yang suka berbuat ria. Apa itu ria? Suka apa lagi? Sombong. Suka apa lagi? Orang ria ini membanggakan diri, memamer-mamerkan. Saya sudah memberikan misalnya si Asli dia bilang sama Pakra, saya tadi sudah berbuat baik loh sama si siapa namanya tuh belakang, sama Mudi. Tadi saya sudah nolong Mudi loh. Saya tadi nolong Mudi menjamin sepatunya. Tadi saya membantu Mudi mencari bukunya yang hilang. Berarti Mudi berhutang kepada saya. Dia harus membayarnya dengan kebaikan dia. Apakah itu bisa disebutkan sifat dia? Itulah salah satu sifat dia. Bolehkah itu ditiru? Jadi kalau orang yang melakukan sifat dia, berarti mereka sudah termasuk kepada orang yang mendustakan Agama. Baik, Tom. Lalu yang ketujuh adalah dan dengan apa lagi? Dan enggan memberi bantuan orang yang tidak mau membantu temannya. Sudah nampak temannya kesusahan, dia tidak mau bantu. Sudah nampak temannya itu bisa jadi mungkin temannya orang lagi jajan, dia nggak mau dia dan ada jajan. Merentung saja teman itu sendirian. Kenapa kamu? Saya nggak punya jajan, mau jajan. Tapi karena ada sifat tidak mau bantu, malah diajanya. Kamu nggak punya duit, kamu nggak punya uang, kamu kasihan. Berarti dia termasuk orang yang apa sih? Mendustakan agama. Orang yang suka menyakiti teman, suka menyakiti teman, suka apa lagi? Suka membuli, kemudian suka mengganggu teman, apalagi tidak mau membantu. Semuanya itu masuk kepada orang-orang yang mendustakan. Apa agama kita? Agama Islam. Islam itu terdiri dari berapa rukun? Ada berapa rukun Islam? 5. Apa saja? Yang pertama ada apa yang syahadat? Coba bacakan sama-sama. Apa artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad dan Allah. Yang ketiga, yang kedua tuh. Inilah dia kita bahas tadi, yaitu mengerjakan sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat, berarti dia sama dengan merugikan agama, mendustakan lagi. Baik, Tom. Kemudian yang ketiga, puasa. Kapan puasa wajib? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, naik haji ke Mekah pakai. Ada orang jalan kaki. Ada orang jalan kaki ke Mekah. Nah, ada orang pakai umrah saja. Ada orang yang naik mobil. Semuanya bisa kita lakukan kalau kita punya niat. Baik, Tom. Al-Ma'un isi
selama berapa lama? Berapa lama Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam? Berapa? Di 13 tahun. Selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah, mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Di manakah Nabi Muhammad berdakwah? Mekah dan Mekah. Kemudian di Madinah. berapa tahun Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah? Berapa tahun? Bulan? Berapa tahun? 2 tahun. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 10 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Kenapa cuma 3 tahun? Hah? Karena di Mekah Nabi Muhammad tidak diterima, dimusuhi. Siapakah musuhnya Nabi Muhammad ketika berdakwah? Abu Lahab. Hah? Siapa? Abu Jahal. Abu Lahab, lagi Abu Sufyan, banyak musuh Nabi Muhammad. Mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Karena Nabi Muhammad terancam kehidupannya, diancam apakah Nabi Muhammad? Dan sangat perintah Allah supaya Nabi Muhammad tolong dibantu. Disuruh pindah ke kota pindahlah ke kota Madinah. Berapa lama Nabi Muhammad di kota Madinah? 10 tahun. Maka dakwah Nabi Muhammad ketika menyampaikan agama Islam sebanyak 13 tahun. 3 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. di mana Nabi Muhammad tinggal? Di Madinah. Di kota Madinah. Kalau lahirnya? Di Mekah. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah inti dari surat Al-Maun adalah mengajarkan tentang pendirian berzina bagi sesama. Khususnya adalah untuk Anak yatim. anak yatim dan juga Miskin. Jadi, dalam surat Al-Maun ini kita disuruh diajarkan untuk saling berbagi. Ada teman kita yang kesusahan, ada tempat yang saudara kita, mungkin dia tadi tidak punya jajan, jangan dirugi, jangan diejek. Kita bantu. Kamu mau beli apa, mau jajan apa, aku punya uang 2.000, baik kita jajan 1.000. Nah, mau begitu? Hah? Kok lemah bunyinya? Anda ikhlas ya? Maukah kita berbagi dengan teman? Mau. Sekali lagi, maukah kita berbagi dengan teman? Maunya ikhlas atau tidak? Alhamdulillah. Itu adalah menjaga ibadah sholat. Sholat itu berapa kali? 5 waktu, 5 kali dalam sehari. Apa saja nama ibadah sholat kita? Adib, ada berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Takbir itu Adib. Haris, ada berapa rakaat sholat zuhur? 4 rakaat. Takbir itu Haris. Alia, ada berapa rakaat sholat asar? 4 rakaat. Takbir itu Alia. Akla, ada berapa rakaat sholat maghrib? 3. Takbir itu Akla. Sama lagi ya. Fikri, ada berapa rakaat sholat isya? 4. Bisa. Takbir kita semua. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada hukum tajwid, hukum norma. Ada apa? Jelas? Jadi di dalam surah Al-Maun itu ada setidaknya sebanyak 3 hukum tajwid, 3 hukum norma di dalam
Kiki. Apa istighfar Kiki? Nah, pun bertemu dengan yang betul. Maka dia lagi baca. Bacanya sama-sama. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya adalah contoh bagus. Yang ada dalam surat Al-Maun. Contohnya am-sholati. Contohnya am-sholati. Karena kurang jelas di format tulis, kita bisa tuliskan contohnya ya. Contoh yang pertama itu adalah apa bacanya? Am-sholatihim. Manakah yang menandakan hukum mati bertemu dengan shot atau itu ikhwah? Nah, nun matinya bertemu dengan shot. Maka dia disebut dengan namanya ikhwah. Ada berapa huruf ikhwah? 15. Ada? 15. Kita bacakan sama-sama. Jim. Nah, hukum ikhwah artinya atau sama. Lalu yang kedua itu adalah ada namanya ikhwah. Apa itu ikhwah bila guna? Apa contohnya? Wailun. Manakah dia yang itu ikhwah bila guna? Tanwin bertemu dengan apa artinya? Maka merakawela bagi orang yang melalai orang tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka dia adalah umum. Apa nama hukumnya? Ikhwah bila guna. Ada berapa huruf ikhwah bila guna? Ada? Dua. Apa saja huruf ikhwah bila guna? Ikhwah bila guna? Lam dan oh. Oke, ikhwah bila guna ada sebanyak apa saja hurufnya tadi? Lam dan ro. Baca sama. Huruf ikhwah bila guna. Apa itu Syafawi? Terjadi ketika huruf min matinya bertemu dengan selain huruf ba dan apa? Dan mim. Berarti seluruh huruf yang bertemu dengan mim mati maka dia disebut dengan izhar syafawi. Huruf hijaiyah ada berapa semuanya? 29. Berarti kecuali ba dan mim dikeluarkan ba sama mim.
Tinggal berapa lagi? 27. Tinggal 20 tuh. Jadi apabila kita sampai ketemu dengan 27, kecuali dari min dan ba, ba dia dibaca apa bacanya? Jelas bukan sama-sama lagi lawan dari ikhwa. Ikhwa itu sama-sama kali kan? Jelas. Apa contohnya? Sholatin saat min hati bertemu dengan sya sin sholatihim sahun. Jelaskan Mina. Sholatihim sahun. Contoh tadi kak. Ditahan minnya sedikit. Sholatihim sahun. Sin sahun. Takbir. Level 1. Level 2. Materi kita tentang terima kasih. Tepuk tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, itu saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan kata dan tindakan. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ucap hamdalah. Wa nakmil bi doa kifaratul majlis. Subhanallah.